Perkenalkan, nama saya Farah Muhammad Pasya dari kelas 10 PPLG 6 absen 12. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu startup dan sejarah startup di Indonesia. Oke, sebelum saya menjelaskan sejarah startup di Indonesia, saya akan menjelaskan apa itu startup. Perusahaan startup adalah istilah yang merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat pada ranah teknologi. Sejarah perusahaan startup di Indonesia sendiri sebenarnya telah ada sejak akhir tahun 90-an, yang kerap dikaitkan dengan perusahaan baru pada bidang teknologi dan informasi. Berawal dari gelombang.com yang populer pada tahun 1998 hingga 2000, perusahaan.com bermunculan secara massal. Hal ini karena banyaknya perusahaan rintisan yang membuka situs web pribadi untuk bisnis mereka dan kenaikan tajam harga saham dengan adanya i dan com pada nama perusahaan. Gelombang ini berdampak pada semakin banyaknya orang yang mengenal internet sebagai peluang baru untuk bisnisnya, dan saat itulah startup mulai lahir dan berkembang. Makna istilahnya pun mengalami pergeseran. Saat ini definisi startup sendiri bergeser menjadi usaha rintisan yang menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnis serta menemukan pasar yang tepat pada masyarakat. Jadi sifatnya cenderung destruktif. Contoh perusahaan startup di Indonesia yang sudah besar adalah Traveloka. Nah, sekarang mari kita bahas sejarah dan perkembangan dari aplikasi Traveloka. Menurut sumber, Traveloka berdiri sekitar 9 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2012. Perusahaan berbasis daring ini didirikan oleh Ferry Unardi yang dibantu dengan rekannya yaitu Albert Zhang dan Derianto Kusuma. Ferry Unardi sendiri merupakan warga Indonesia yang sempat menempuh pendidikan di Purdue University di Amerika Serikat. Semasa kuliah, pria berusia 30 tahun ini mengambil jurusan Computer Science dan Engineering. Dengan ilmu yang ia pelajari di bangku kuliah, ia sempat bekerja di perusahaan Microsoft selama 3 tahun sebagai software engineer. Berdirinya Traveloka awalnya juga didasari oleh pengalaman pribadi Ferry yang hendak pulang dari Amerika ke tanah kelahirannya, Padang, Sumatera. Saat itu ia kesulitan menemukan tiket pesawat dari Indianapolis, Amerika menuju kota Padang. Ditambah lagi berbagai website penyedia tiket pesawat tidak memberikan layanan yang memuaskan. Setelah itu, Ferry berinisiatif untuk menciptakan perusahaan travel agent untuk memudahkan orang-orang dalam berpergian. Kemudian Ferry mengajak dua temannya yang juga berasal dari Indonesia untuk melakukan bisnis bersama, yang juga pernah bekerja di perusahaan Microsoft. Mereka bertiga kemudian menyusun bisnis selama 6 bulan sendiri tanpa ada satupun investor. Akhirnya pada tahun 2012 berdirilah Traveloka. Tujuan perusahaan Traveloka saat itu membantu orang-orang sebagai mesin pencari tiket pesawat dan reservasi hotel. Nah, sekarang mari kita bahas perkembangan Traveloka di Indonesia. Sejak awal kemunculannya, perkembangan Traveloka terbilang sangat pesat di jagat industri bisnis Indonesia. Pasalnya setelah beberapa bulan didirikan, perusahaan ini mampu menarik banyak investor bahkan bersama dengan maskapai penerbangan. Hasilnya pada pertengahan 2013, Traveloka secara resmi menyediakan jasa reservasi tiket pesawat. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2014, Traveloka kembali melakukan resepnya untuk membantu pengguna dalam reservasi kamar hotel secara online. Hingga saat ini, dalam hal transportasi, Traveloka tidak hanya menyediakan jasa reservasi tiket pesawat. Pelanggan juga dapat melakukan reservasi alat transportasi lain-lain seperti kereta, bis, bahkan rental mobil. Selain menyediakan jasa reservasi kamar hotel, Anda pun juga dapat melakukan reservasi apartemen, guest house, villa, resort, dan lain-lain. Yang tidak kalah menarik, kini sudah ada lebih dari 100 maskapai penerbangan yang bekerjasama dengan Traveloka baik domestik maupun internasional. Selain lewat website, akses Traveloka juga mudah karena sudah tersedia dalam aplikasi yang bisa diunduh di iOS ataupun Android. Untuk melakukan reservasi layanan yang tersedia di Traveloka disediakan berbagai metode pembayaran yang memudahkan pelanggan. Pembayaran layanan Traveloka kini didukung dengan 40 macam metode pembayaran yang dapat dipilih pelanggan sesuai dengan selera. Tidak hanya di Indonesia, perusahaan travel agent ini juga sudah melebarkan sayapnya hingga ke berbagai negara di Asia lainnya, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Perusahaan Traveloka sendiri memiliki beberapa visi dan misi. Visi dan misi Traveloka tentunya tidak luput dari peningkatan layanan bagi pelanggan. Salah satu visi perusahaan ini adalah untuk selalu memberikan kontribusi dalam peningkatan industri pariwisata dan transportasi di Indonesia. Adapun keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh pelanggan saat menggunakan jasa layanan Traveloka, terakhir yaitu lebih cepat dengan Traveloka. Anda cukup melakukan reservasi secara online yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.
Keuntungan selanjutnya yaitu Anda tidak akan kehilangan atau ketinggalan e-tiket karena tersimpan di dalam akun aplikasi Traveloka. Yang tidak kalah penting yaitu hemat kertas. Hal ini tidak bisa dengan sepele karena print out tiket dengan kertas bisa menggunakan banyak poin. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.